pertempuran Pulau Sanpao adalah konflik perbatasan antara Republik Rakyat Tiongkok atau Cina dengan Uni Soviet atau USSR. Pertempuran ini juga merupakan bagian dari pecahnya kongsi antara komunis Soviet dengan komunis Cina. Kedekatan India dengan Soviet dan revolusi kebudayaan Cina juga turut menjadi pemicu meledaknya konflik. Pulau Sanpao atau Pulau Damansky atau juga Pulau Harta Karun terletak di Sungai Ussuri di perbatasan antara Primorski Krai Rusia dan Provinsi Heilong Cina. Pulau ini sangat kecil, bahkan luasnya hanya 0,29 mil persegi. Seluruh perbatasan Soviet Cina sebetulnya telah dibicarakan sejak era kekaisaran Rusia dan dinasti Qing dengan mengambil Sungai Ussuri sebagai titik batas. Namun garis batas pasti terus diperdebatkan hingga tahun 1960-an. Menurut Cina, jika ditarik garis lurus dan mengabaikan sungai kecil setelah pulau, maka Pulau Sanpao terletak di sebelah barat sungai yang masuk ke dalam wilayah Cina. Sementara menurut Soviet, garis batasnya tidak seperti itu karena masih ada sungai kecil setelah pulau tersebut. Awal tahun 1960, Cina terus meningkatkan aktivitas militernya di sekitar perbatasan yang membuat Soviet meradang dan menempatkan 375.000 tentara ditambah ratusan persenjataan canggih di seluruh perbatasan dengan Cina. Sementara Cina berkekuatan sekitar 1,5 juta orang dengan persenjataan yang jauh lebih minim. Pulau Sanpao sendiri dipertahankan oleh sekitar 300 tentara Soviet dan 2.500 tentara Cina di sisi sungai. Tentara Soviet di bawah tanggung jawab Jenderal Pavel Plotnikov, sementara tentara Cina menjadi tanggung jawab Garnison Jenderal Chen Guiliang. Sebelum meletusnya duel tentara, beberapa kali petani dan nelayan Cina berusaha menyeberangi perbatasan, namun selalu dihalau oleh tentara Soviet. Ternyata mereka diprovokasi oleh tentara Cina yang mengatakan bahwa Sanpao adalah milik mereka. Di tengah ketegangan yang menikam, Uni Soviet dan Cina memulai pembicaraan perbatasan. Namun pembicaraan ini terhenti akibat komentar kontroversial yang membuat pemimpin Soviet Nikita Khrushchev marah besar hingga enggan menyetujui perjanjian perbatasan. Bahkan pemimpin Soviet selanjutnya juga enggan berdamai dengan Cina. Sejak tahun 1967 hingga awal tahun 1969, patroli militer kedua belah pihak di Pulau Sanpao kerap terlibat bentrok. Namun hanya aksi adu mulut, saling dorong dan saling pukul dengan tongkat. Tercatat sedikitnya terdapat 7 kali insiden saling pukul di Pulau Sanpao dan tentu saja menimbulkan korban luka-luka. Aksi semacam itu dapat kita lihat dalam konflik perbatasan Cina-India yang terjadi pada tahun 1962. Setelah melalui perjanjian Komite Sentral Partai Komunis Cina, militer RRT mulai mempersiapkan rencana serangan terhadap kedudukan Soviet di Pulau Sanpao. Tanggal 1 Maret 1969 malam, ratusan tentara Cina secara diam-diam menyeberangi Sungai Ussuri dan bersembunyi di sekitar Pulau Sanpao. Di sisi barat pulau, satu peleton tentara Cina juga lolos dari pengamatan penjaga perbatasan Soviet serta berhasil mengatur titik penyergapan. Keesokan harinya tanggal 2 Maret pukul 10.30 pagi, penjaga pos pengamatan melaporkan 30 tentara Cina tengah memasuki Damansky. 32 tentara Soviet kemudian mendatangi tentara Cina untuk melakukan protes. Soviet membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, Letnan Ivan Strelnikov dan 7 tentara dengan pengawalan BTR-60 bertugas mendatangi tentara Cina, sementara sisanya dengan tugas bertugas mengawasi. Belum selesai melakukan protes, satu peleton tentara Cina yang telah menunggu segera menghujani tentara Soviet dengan tembakan kejar. Letnan Ivan dan 7 tentara Soviet langsung tewas ketika. Ratusan tentara Cina yang bersembunyi kemudian segera keluar dan menyerang kelompok kedua Soviet yang kemudian memicu pertempuran di Pulau Sanpao. Cina selanjutnya menembaki Soviet dengan tembakan mortir dan artileri untuk mencegah bala bantuan yang hendak masuk. Penduduk desa Mikhailovka dan unit batalion motor berusaha mengevakuasi para prajurit Soviet yang terluka. Pukul 1 siang, tentara Cina mundur dari Damansky dan mengakhiri pertempuran.
Akibat serangan mendadak tersebut, 31 tentara Soviet tewas dan 14 tentara luka-luka. Sementara korban tewas dari pihak Cina diperkirakan mencapai 40 tentara. Pukul 13.30, bala bantuan dari pos-pos terdekat tiba di Damansky, termasuk perwira senior Kolonel Demokrat Leonov. Serangan Cina di Pulau Sanbao mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali pihak Barat. Mendapati laporan serangan di Sanbao, Jenderal Pavel segera mengirimkan pasukan reguler beserta tank T-62 dan peluncur roket terbaru BM-21. Sementara tentara Cina hanya bertahan dengan senjata anti-tank, peluncur roket ringan, dan senjata recoil tipe 56. Namun jumlah tentara Cina jauh lebih besar daripada tentara Soviet. Sekitar 5.000 tentara Cina telah terkonsentrasi tak jauh dari Pulau Sanbao. Petinggi militer Soviet menyadari jika Cina memang berniat perang. Untuk menghadapi lautan manusia Cina, petinggi militer Soviet menyarankan agar seluruh perbatasan Cina-Soviet dipasangi ranjau nuklir. Namun beberapa petinggi militer lainnya berpendapat tidak mungkin nuklir mereka secara efektif dapat memusnahkan negara sebesar Cina, sehingga hanya akan menyebabkan peperangan tanpa henti. Saat itu, Cina memang berhasil melakukan uji coba senjata nuklir, namun masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan milik Soviet. Cina sendiri cukup optimis dapat bertahan dari serangan Soviet dengan mengadopsi strategi pencegahan asimetris dan kebijakan perang rakyat yang menekankan keunggulan manusia di atas senjata. Tanggal 14 Maret, penjaga perbatasan Soviet menemukan sekelompok orang Cina tengah bergerak menuju Damansky. Tentara Soviet menembaki orang-orang tersebut dan memaksa mereka untuk mundur. Sore harinya, tentara Soviet diperintahkan untuk memindahkan pasukan dari pulau. Ketika Soviet pergi, pulau tersebut langsung diduduki oleh Cina. Namun Cina kembali diusir oleh lapis baja Soviet. Tanggal 15 Maret pukul 10 pagi, Tiongkok mulai menghujani pos-pos Soviet dengan tembakan artileri. 500 tentara Tiongkok mengambil posisi di bagian selatan pulau dan bersiap untuk memasuki bagian samping posisi Soviet. Sementara sisanya bersiap dari arah depan. Seusai pemboman, tentara Cina segera menyerang pulau dan meletuslah pertempuran sengit. Pertempuran kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Soviet cukup kewalahan menghadapi gempuran RRT karena jumlah tentara Cina jauh lebih banyak. Bahkan tank T-62 dibuat tidak berdaya. Cina berhasil menghentikan T-62 dengan peluncur roket dan berhasil menewaskan Kolonel Demokrat Leonov yang berusaha melarikan diri dari tank. Akibat kalah jumlah dari RRT, pasukan Soviet memilih bergerak mundur dari pulau dan bertahan di seberang sungai. Sebetulnya penjaga perbatasan Soviet telah mendapat instruksi agar tidak melayani provokasi Cina. Namun akhirnya Soviet kehilangan kesabaran dan mulai meluncurkan tembakan mematikan dari BM-21. Soviet hanya butuh 10 menit untuk membakar Sanbao dengan BM-21. Serangan BM-21 menghancurkan pasukan dan peralatan tempur Cina, termasuk bala bantuan pasukan dan logistik. Pasukan Cina meninggalkan posisi di Pulau Sanbao dengan sangat kacau, sementara Soviet tetap bertahan di tepi sungai Ussuri. Sejak pertempuran hari itu, Cina tidak pernah lagi berani melakukan pertempuran skala besar di Pulau Damansky. Tanggal 17 Maret sempat terjadi pertempuran kecil memperebutkan tank T-62 yang terperosok di pulau. Soviet tidak ingin tank terbarunya jatuh ke tangan Cina. Upaya Soviet gagal total walau sempat mengebom sungai bersalju hingga tank tenggelam. Tank tersebut berhasil dievakuasi ke Cina dan dipamerkan di museum militer. Dan pada akhirnya, Cina berhasil membuat cetak biru tank tersebut. Pada bulan April, lapisan es di sungai mulai mencair yang secara tidak langsung turut mencairkan pemusuhan. Pasukan dari kedua belah pihak hanya terkonsentrasi di pinggir sungai utama. Jumlah korban pertempuran Pulau Sanbao tidak begitu jelas. Kedua belah pihak mengklaim jika korban mereka lebih sedikit. Namun menurut data Soviet, korban mereka adalah 58 orang tewas dan 94 orang luka-luka. Sementara Cina kehilangan lebih dari 300 orang. Soviet juga kehilangan puluhan ABC dan truk, termasuk satu tank yang direbut Cina.
Akibat peristiwa Maret 1969, Soviet semakin meningkatkan pasukan mereka di sepanjang perbatasan Cina-Soviet dan di Republik Rakyat Mongolia. Bentrok bersenjata sempat pecah di perbatasan lain, namun tidak separah di Shenbao. Dalam serangan di Shenbao, Soviet gagal mengutuk Cina karena lebih banyak negara komunis yang cenderung membelah Mao serta menyalahkan kepemimpinan Soviet. Dalam hal ini adalah Nikita Khrushchev dan penerusnya Leonid Brezhnev. Sengketa perbatasan di Pulau Shenbao atau Damansky baru terselesaikan pada tahun 1991, yaitu ketika Soviet telah bubar. Kedua belah pihak sepakat bahwa pulau tersebut adalah milik Cina. Perjanjian tersebut baru benar-benar mencapai klimaksnya pada tahun 2003. Boleh dibilang, persenjataan infanteri hingga nuklir yang dimiliki Cina adalah hasil belajar dari Soviet. Namun hal itu tidak membuat Cina sudi mengalah. Tidak dipungkiri, jika kematian pemimpin Stalin menjadi salah satu faktor pecahnya komunis.